yesterday, we used to rock the show. I laced the track, you locked the flow. So far from hanging on the block for dough. Notorious, they got to know that life ain't always what it seemed to be. Words can't express what you mean to me. Even though you're gone, we still a team. Through your family, I'll fulfill your dreams. In the future, can't wait to see if you open up the gates for me. Reminisce sometime, the night they took my friend. Try to black it out, but it plays again. When it's real, feeling's hard to conceal. Can't imagine all the pain I feel. Give anything to hear half your breath. I know you're still living your life after death. Watching us while we pray for you. Every day we pray for you. Till the day we meet again. In my heart is where I keep you, friend. Memories give me the strength I need to proceed. Strength I need to believe. My thoughts big, I just can't define. Wish I could turn back the hands of time. Us in the six, shop for new clothes and kicks. You and me taking flicks, making hits. Stages they receive you on. Still can't believe you're gone. Give anything to hear half your breath. I know you're still living your life after death. Every move I make, every single day, every time I pray, I'll be missing you. Thinking of the day when you went away. What a life to take, what a bond to break. I'll be missing you. Somebody tell me why. One black morning when this life is over. Selamat pagi Pak. Saya mau melaksanakan supervisi klinis. Apakah ada Bapak kepala sekolah? Ada. Mau melaksanakan supervisi klinis. Gimana kabarnya? Sehat semua kan? Ada yang nggak hadir hari ini? Hadir semua ya? Poppy Lestari mana orangnya? Nah, semalam kemana kok absen? Tapi usahakan apapun kegiatanmu, suratnya disampaikan ya. Iya. Di sini kita lihat Edi Pranata ada satu nilai lagi yang belum ada ya. Ya Edi, yang mana Edi? Nah ya, terus ya cuma Edi Pranata ya, sama Poppy dan Septi Dwi Ayunda. Jadi nanti menjelang kita ujian semester ya, ingatkan Bapak, minta tugasnya sama Bapak ya, biar nilainya terpenuhi ya. Nah, baik, kita lanjutkan pertemuan kita hari ini membahas tentang pasar asing, pasar modal ya, yang pada intinya yaitu tentang valuta asing. Nah, pada pertemuan yang lalu kita akan bahas tentang pasar modal. Pada kesempatan ini kita lanjutkan dengan valuta asing. Kita harus lihat apa itu valuta asing dulu ya. Nah, bisa kalian lihat, ibu kalian juga sudah persiapkan ini medianya ya, bahwa valuta asing itu. Nah, jadi diharapkan dalam pembelajaran ini nanti kalian mampu memahami apa itu valuta asing itu ya, kemudian apa itu kurs, dan apa itu nanti yang menjadi sistem kurs tetap dan sistem kurs mengambang ya. Itulah indikator dalam pembelajaran kita pada kesempatan ini.
Nah, saudara sekalian, bahwa kurs itu adalah nilai tukar mata uang. Mata uang antar dua negara, atau sering disebut kalau dia di perdagangan internasional ya mata uang asing lah ya kan. Jadi karena setiap pembayaran internasional selalu menggunakan valuta asing namanya. Ya. Nah, kalian lihat juga bahwa kurs itu dipengaruhi oleh yang pertama permintaan dan penawaran valuta asing, yang kedua tingkat inflasi, yang ketiga tingkat pendapatan dan produksi, yang keempat tingkat bunga, 5 neraca pembayaran luar negeri atau balance of payment, yang keenam pengawasan pemerintah, dan yang ketujuh perkiraan atau ramalan, spekulasi, isu maupun rumor ya. Nah, sistem kurs valuta asing ini ada dua. Yang pertama, sistem kurs tetap, yaitu kurs berdasarkan kebijakan pemerintah dengan asal par value, selling price, dan close price. Yang kedua, sistem kurs mengambang, yaitu nilai tukar mata uang suatu negara yang ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran pada pasar uang. Sistem ini juga dibedakan menjadi dua ya. Yang pertama mengambang resmi, dan yang kedua mengambang kendali. Nah, selanjutnya kurs beli dan kurs jual. Apa itu kurs beli? Kurs beli adalah nilai atau harga undian valuta asing yang digunakan oleh pedagang valuta asing. Yang kedua, kurs jual adalah nilai atau harga jual suatu mata uang asing yang digunakan oleh pedagang valuta asing. Contoh, misalnya di sini pada tabel ya ada dua mata uang dua negara. Bapak contohkan di situ mata uang dolar Amerika atau USD. Ya kalau kita lihat kurs belinya itu 8.695 rupiah, sedangkan kurs jualnya 9.690. Sedangkan ringgit Malaysia itu kurs belinya 2.800 rupiah. Kurs ini setiap harinya itu berubah-ubah ya. Berdasarkan apa? Nah, namanya perekonomian, tentunya berdasarkan hukum permintaan dan penawaran. Nah, itu kita harus ingat ya. Nah, kita lihat cara menghitung kurs jual atau kurs beli. Kita lihat contoh soalnya. Ya, misalkan Pak Adi akan berangkat ke Malaysia, sehingga kan uang Indonesia itu kan nggak laku di Malaysia ya kan, atau mereka itu nggak mengenal uang Indonesia gitu. Maka Pak Adi ini harus menukarkan uangnya menjadi ringgit Malaysia kan gitu, atau mata uang negara yang bersangkutan. Nah, memerlukan uang 10.000 ringgit Malaysia. Berapa rupiahkah yang harus ditukarkan agar beliau mendapat ringgit yang dimaksudnya? Nah, jawabnya kurs jual 1 ringgit Malaysia itu 2.880 tadi ya. Kemudian kita kalikanlah 10.000 menjadi 28.880.000 rupiah. Begitulah cara menghitung kurs jual. Kan gitu. Atau kita kalau jual itu kan berarti kita membeli kan gitu kan. Demikian sebaliknya gitu. Kurs beli. Mereka beli berarti kita menjual, menukarkan uang. Tentunya harganya lebih murah dari yang kita harapkan sebenarnya kan gitu kan. Valuta asing ya. Sebelum kita masuk pada latihan soal. Selamat berjumpa dalam mata pelajaran ekonomi. Dalam perjumpaan kali ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk memperbincangkan topik yang sangat penting, yaitu valuta asing. Teman-teman,
Mungkin teman-teman pernah baca di surat kabar, mendengar TV, atau dengar dari percakapan orang-orang di sekitar kita, bahkan kita rasakan sendiri bahwa negara kita sekarang sedang mengalami krisis ekonomi yang berkepanjangan. Katanya sih krisis itu disebabkan karena harga dolar yang melambung tinggi. Dulu bahkan pernah hampir mencapai Rp20.000 per dolarnya. Namun sekarang sudah relatif lebih stabil pada angka antara 7 sampai 8 ribu rupiah. Ini berarti naik 300% atau 3 kali lipat dari sebelum krisis, yaitu Rp2.500. Akibat krisis ini, harga segala sesuatunya menjadi naik. Harga sembako naik, buku-buku pelajaran naik, ongkos-ongkos angkutan juga naik. Tapi yang disayangkan, jatah uang jajan dari orang tua kita malah turun. Pokoknya rupiah semakin besar ya teman-teman. Oh ya, apakah kalian sudah tahu apa hubungannya antara naiknya dolar dengan turunnya nilai rupiah dan bagaimana nilai mata uang itu ditentukan? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, di sini telah hadir pakar ekonomi kita, Bapak Dr. Didi Kirani. Sampai jumpa, Pak Didi. Jumpa. Oh ya Pak Didi, sebelum mulai percakapan ini, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Ana, siswa SLTA kelas 3, dan ini teman saya. Iya, kelas 3. Dan saya Tanti, juga siswa kelas 3 SLTA. Oh ya Pak Didi, saya ingin langsung bertanya nih Pak, apa sih hubungannya antara dolar yang naik dengan krisis ekonomi di negara kita ini Pak? Pertama, dolar yang naik. Mengapa dolar naik? Kejadian kita pada tahun yang lalu, ya, kita memerlukan pembayaran utang luar negeri swasta yang jumlahnya besar, yang itu memerlukan dolar, memerlukan valuta. Nah, sementara persediaannya terbatas. Karena itu, seperti hukum permintaan dan penawaran yang mungkin Anda ya sudah mempelajari, kalau penawarannya sedikit, ya, sementara permintaannya banyak, maka harga itu akan naik. Nah, karena harga naik, harga valuta dan harga dolar naik, maka terjadilah krisis di Indonesia, yaitu kita sebagai bangsa Indonesia yang mempunyai transaksi dengan luar negeri, yang mengimpor barang dan segala macam, menjadi mahal harganya, sehingga tidak bisa dijangkau oleh masyarakat Indonesia. Nah, karena itu peranan valuta asing sangat penting, dan tukar menukar valuta asing itu sesuatu yang biasa di dalam perekonomian nasional maupun internasional. Kalau saya, dolar itu kan sejenis mata uang yang sama halnya dengan rupiah, dan fungsinya juga sama sebagai alat tukar. Ya. Tapi yang tadi Pak Didi jelaskan tuh seolah-olah dolar ini adalah suatu barang yang mengikuti hukum pasar. Betul, seperti saya jelaskan tadi, dia bisa membayangkan ya, valuta asing atau dolar sebagai contoh. Bayangkan seperti buku atau pensil. Kalau buku itu langka di pasar, apa akibatnya? Harga kan pasti naik, ya. Nah, begitu juga dolar, kalau pasokan atau penawarannya ya, di Indonesia itu berkurang, ya, maka harga valuta asing itu akan naik. Namanya perdagangan itu tidak terlepas dari namanya permintaan dan penawaran. Jadi sudah dijelaskan tadi, kurs itu ya, atau nilai tukar mata uang itu berdasarkan permintaan dan penawaran. Kuat atau lemahnya nilai kurs itu juga didasarkan oleh itu, gitu. Ya. Nah, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan kembali. Di Indonesia ini kan banyak sekali kegiatan, ribuan item yang diperjualbelikan, dan kita juga melakukan hubungan investasi. Barang impor tidak bisa, kita hanya bisa mengimpor dengan tabungan yang dimiliki oleh orang-orang Indonesia atau perusahaan Indonesia yang dibayarkan ke luar negeri. Jadi kalau kita mau mengimpor dari Jepang, kita membeli yen untuk untuk membayarnya. Nah, itu yen itu dan ketika kita mengekspor ya barang-barang
Ya, oleh karena itu dalam kegiatan perekonomian ya, yang melibatkan transaksi perdagangan ekspor dan impor antara Indonesia dengan negara-negara lain, nah dengan kurs itulah kita bisa menentukan tukar menukar itu sehingga menjadi lebih mudah. Saya belum mengerti Pak, bagaimana cara menentukan nilai tukar mata uang itu? Nah begini Santi, ada dua cara ya nilai tukar itu terbentuk atau ditentukan ya. Cara pertama ya sistem kurs mengambang ya. Cara yang kedua yaitu ditetapkan oleh pemerintah. Ya, tetapi kebanyakan negara-negara itu menetapkan nilai kurs berdasarkan pasar atau sistem mengambang. Nah, kalau sistem mengambang seperti sudah saya jelaskan tadi, ya artinya naik turunnya kurs itu ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Ya. Coba kita lihat contoh dalam grafik ya. Andai kan kita punya grafik ya yang bersilangan antara supply S, grafik S dengan grafik DD ya, SS atau DD. Nah, di dalam perpotongan grafik itu pada awalnya nilai kurs sebesar Rp5.000 pada perpotongan. Nah, sekarang Rian bayangkan ya, kalau terjadi permintaan meningkat tiba-tiba karena ya untuk membayar utang, untuk mengimpor lebih banyak, maka dalam grafik itu kurva permintaan bergeser ke kanan. Ya, sehingga perpotongan antara grafik D aksen dengan supply yang baru itu menentukan harga yang lebih tinggi dari 5.000, katakanlah 7.500. Nah, disitulah kurs ditentukan sama dengan barang. Oh ya Pak Didi, tadi kan Bapak katakan kalau nilai tukar valuta asing itu tergantung dari permintaan dan penawaran. Lalu sebenarnya faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi permintaan dan penawaran itu? Sebenarnya cukup banyak yang menentukan faktor-faktor naik turunnya ya nilai mata uang atau kurs itu. Iya. Yang pertama adalah selera ya masyarakat ya, misalnya masyarakat Indonesia terhadap barang-barang impor. Nah, saya kira faktor ini menentukan naik dan turunnya kurs itu. Kalau misalkan Santi, Ano, dan masyarakat senang impor semua, itu kan berarti kita memerlukan valuta, ya, memerlukan yen, memerlukan dolar lebih banyak. Berarti permintaannya apa? Permintaannya kan naik. Berarti nilai kurs itu akan meningkat. Berarti rupiah mulai bisa melemah dengan kegiatan impor yang banyak. Yang kedua adalah kegiatan ekspor. Nah, kegiatan ekspor ini adalah kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh orang-orang Indonesia atau perusahaan Indonesia ya, yang mengirimkan atau menjual barangnya di luar negeri. Nah, kalau kita mengirimkan ke luar negeri, yang menjual di luar negeri, kita berarti mendapat perolehan devisa ya dalam bentuk yen atau dalam bentuk dolar. Nah, kegiatan ekspor ini justru memperkuat ya nilai rupiah. Karena apa? Kalau suplai valuta atau penawaran valuta makin banyak, berarti kan grafik supply itu kan bergeser ke kanan. Artinya harga rupiah makin kuat, misalnya dari 7.000 menjadi 5.000, menjadi 4.000 dan seterusnya. Jadi kegiatan impor itu sangat penting. Ya, yang ketiga adalah inflasi. Nah, inflasi itu adalah satu ukuran tentang atau satu indeks tentang kenaikan harga-harga. Nah, kalau kita punya indikator atau indeks inflasi yang tinggi, berarti uang kita itu nilainya berkurang. Nah, kalau uang kita nilainya berkurang, berarti uang kita itu melemah terhadap mata uang yang lain. Sehingga kalau inflasi kita tinggi, berarti ada kemungkinan kursnya itu bisa meningkat dari 7.000 menjadi 8.000 dan seterusnya. Ya. Yang keempat adalah suku bunga. Ya, suku bunga itu sangat berpengaruh terhadap nilai kurs. Tapi faktor ini relatif sama dengan inflasi. Karena suku bunga ditentukan juga oleh inflasi. Dan semakin banyak, semakin tinggi tingkat suku bunga, uang beredar juga semakin banyak sehingga cukup melemahkan nilai mata uang rupiah. Ya, kalau suku bunga itu tinggi dan itu menunjukkan ketidakefisienan atau efisiensi dari perbankan kurang baik.
Dan yang terakhir adalah pertumbuhan ekonomi. Ya, pertumbuhan ekonomi itu adalah satu indikator adanya kegiatan-kegiatan ekonomi yang bertumbuh dengan baik. Makin baik pertumbuhan ekonomi, makin bagus nilai mata uang kita. Kenapa? Karena kegiatan ekspor sangat banyak, ya, kegiatan inflasi banyak, ya, kemudian kegiatan konsumsi dan perdagangan barang-barang juga banyak, ya. Kegiatan ekonomi kita juga banyak. Nah, tapi kalian bisa juga mengembangkan lebih jauh, ya, faktor-faktor yang misalnya faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran valuta asing. Itu saya sebut tadi misalnya ekspor itu memperkuat penawaran valuta asing di Indonesia, ya. Kemudian pengiriman tenaga kerja ke luar negeri, ya, atau kita investasi ke luar negeri mendapat keuntungan dikirim ke sini, itu memperkuat penawaran valuta asing. Ada juga faktor-faktor yang mempertinggi permintaan valuta asing. Misalnya kegiatan impor, ya, kan kita impor perlu valuta asing kan perlu valuta asing kan. Kemudian bayar utang kan nggak bisa minta duit, perlu valuta asing kan, jadi permintaannya makin. Bagaimana Kak dengan valuta asing yang ditentukan oleh pemerintah? Nah, tadi saya kepada Santi sudah menjelaskan tentang kurs yang mengambang yang ditentukan oleh pasar, ya. Nah, sekarang yang kedua adalah nilai kurs yang ditentukan oleh pemerintah, ya. Karena sebab-sebab tertentu, ya, karena tujuan-tujuan tertentu pemerintah menetapkan kurs, menetapkan harga resmi, ya, ditentukan oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia atau Menteri Keuangan, bahwa nilai kurs itu misalnya 5.000, nilai resminya 5.000. Tetapi dengan ditetapkan demikian, ada dua kemungkinan nilai yang terjadi, ya. Yang pertama, nilai yang terjadi karena ditetapkan secara resmi. Yang kedua,